Nagasaki, anak gaul masa kini. Jumpa lagi bersama saya, Eri Makmur. Anda mau menambah wawasan dengan cara asyik? Hal-hal paling unik di dunia ada di sini. Apalagi dipandu oleh host yang super kocak. Masa sih? Iya, iyalah. Hanya ada di Masa Sih, di televisi inspirasi Anda. Oke, ini Silva pengen kasih tunjuk nih ke pemirsa hasil karya dari beberapa teman-teman di sini. Permisi Mbak, dengan Mbak siapa? Eva. Mbak Eva, boleh Silva pinjam nggak hasil sketsanya buat dikasih tunjuk? Ya, ini dia. Ini adalah gambar pohon. Sketsa tuh boleh seperti ini ya Pak ya? Boleh. Menggambarkan ini berarti sisi apa nih Pak? Ya dia lebih ekspresionis ya, orangnya lebih apa? Ya ekspresif. Lebih ekspresif ya terlihat di sini. Oke, coba deh. Silva boleh compare nih ya. Terima kasih Mbak. Silva mau pinjem yang ini coba Mbak. Boleh lihat sebentar nggak? Nah ini dia. Ada lagi nih hasilnya yang lain. Kalau ini apakah juga termasuk yang ekspresif atau gimana nih Pak Pugu? Sedikit, tapi dia lebih formatif ya. Lebih formatif, lebih ada. Dia sudah mulai mengindah dengan volume dan mengarsir. Sebenarnya dalam sket tidak terlalu banyak arsir. Arsir itu hanya aksen, titik, garis, atau sedikit aksen warna dikasih blok sedikit. Oke, jadi tidak perlu detail banget ya Pak. Oke, Ya. nggak apa-apa tapi ya Nggak Pak ya. apa-apa. Nggak salah. Mbak, monggo, terima kasih dilanjutkan. Oke, itu tadi adalah murid-muridnya Pak Pugu. Oh ini. Lupa properti saudara-saudara. Saatnya sekarang Silva akan belajar melukis dengan Pak Pugu. Pak, teman-teman semuanya pada duduk di bawah, kita duduk di bawah aja ya Pak ya? Ya, Monggo boleh. di sini Ya, Pak. di sini, Oke. ya. Waduh, asik nih. Dapat guru, kita akan menggambar. Ini dia modal-modal kita. Ada kertas gambar dan lidi untuk sate. Sama satu lagi tinta Cina ya Tinta Pak Cina. ya. Gimana nih Pak sebelum memulai, apakah yang ada hal-hal yang perlu diketahui? Kita melatih dulu seperti apa antara motoris kita, inti kita itu dengan lidinya. Jadi, bagaimana dia harus diperlakukan. Ini yang mesti dikenali kan. Kita celupkan dulu dan ini kita mengalirkan garis dulu. Telak, taruh, agak diangkat. Ya, jadi dia mengalirkan tinta. Ini latihan begini ini. Nah, setelah itu baru ke objek. Nah, apa itu udah berarti udah pintar. Wih, kata Bapak saya sudah pintar. Satu Oke. kali ini udah bisa. Udah bisa. Nah, baru kita nangkap objek. Baru nangkap objek, oke. Silva akan coba gambar pohon deh. Belajar melukis tuh harus dari kecil. Kalau udah gede tuh udah telat karena tangannya udah kaku. Kalau anak kecil masih bisa gampang Ya, dibentuk. secara umum gitu katanya, tapi enggak juga. Banyak orang melukis. Ibu-ibu itu kan pandai painting. Ketika mengisi waktu itu kan banyak apa? Banyak kursus ya. Heeh. Nah, itu juga ada yang cepet kok. Oh, oke. Iya. Pemirsa, beda banget ya sama muridnya Pak Pugu tadi ya. Bagus ya Silva seperti ini. Kalau menurut Pak Pugu, gambar Silva bagaimana? Ya sudah bagus. Artinya sudah bisa membentuk, paling nggak daunnya kan kebentuk. Apa? Mengalirkan itu kan memang susah, tapi ini kan mengalir. Udah bagus. Untuk tahap awal ya Pak ya, lagi-lagi memang harus latihan. Dan satu hal juga yang ditemukan ketika melukis itu sebenarnya juga menenangkan hati ya Pak ya. Itu sangat-sangat untuk terapi jiwa daripada galau saya gitu. juga merasakan itu. Merasakan sekali ya Pak? Iya. Waduh, nih daripada galau di Twitter, galau di Facebook, mendingan melukis. Jalan-jalan bawa drawing paper. Bawa tinta Cina melukis. Betul banget. Oke, nanti habis ini Silva akan mengajak Anda pemirsa untuk sedikit ngobrol, nanya lah ya sedikit dengan teman-teman mahasiswa di sini apa sih sebenarnya yang mereka dapatkan setelah bergabung dengan komunitas sketsa ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gallery Weekend.
Hobi chef yang satu ini membuat kejutan dan meracik menu spesial bersama bintang tamu. Lapar. Lapar sekali. Aku suka di cube lumayan gede. Sangat lezat dan cara penyajiannya pun menarik. Apalagi ya kejutan kuliner yang akan diberikan. Karena dia lebih suka Indonesian food. Rasanya seperti enak sekali. Kejutan cooking. Hanya di B Channel dan jaringannya. Saksikan pertandingan seru Ligue 1 pekan ini. Paris Saint-Germain versus Nice. Senin dini hari jam 1.45. Ligue 1 eksklusif di B Channel dan jaringannya. According to the handbook, your odds are much better. Berbagai tips sederhana untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dijelaskan secara menarik agar Anda siap bertindak cepat untuk terbebas dari bahaya. Put them into the scenario, make them a part of the show, and at the same time, capture that unpredictability. The smoke hood can also protect Semua ini dapat Anda saksikan dalam Worst Case Scenario di B Channel dan jaringannya. Kisah masa kecilnya tak kalah menarik. Ini teh si Kabayan, bocah yang lugu serta baik hati. Sekolah mulu bosen Kabayan. Dia akan mengisi hari-harinya dengan berbagai cerita. Begitu atuh. Masa kecebak bebek turutin. Abang nggak mau. Ikuti kisahnya, si Kabayan anak sekolahan. Hanya di B Channel dan jaringannya. Oke pemirsa, bersama dengan kita di sini sudah ada Bapak Pugu, tentu saja dari awal tadi sudah nemenin kita di Galeri Weekend, dan sekarang di samping Silva sudah ada Bapak Haryanto di sini. Bapak, apa kabar Pak? Baik. Suka melukis juga Pak? Ya kan. Ya, kadang-kadang. Pak, saya memperkenalkan Bapak sebagai apa dari kampus Unindra ini? Kebetulan saya sebagai kepala biro administrasi akademik dan kemahasiswaan. Oke, Pak, kalau misalnya kita ngelihat teman-teman gini kan, ternyata banyak juga teman-teman yang meluangkan waktunya kemudian untuk memakai weekendnya justru memilih untuk bisa berkegiatan gambar sketsa seperti itu di kampus. Sebenarnya semenjak komunitas ini ada nggak sih Pak perubahan besar yang dilihat dari sistem akademik dari teman-teman sendiri di kampus Unindra ini? Ya, jadi dengan mahasiswa mau mencoba meluangkan waktu untuk ikut dalam kegiatan yang sifatnya mengembangkan hobi, apalagi hobi ini berhubungan dengan kegiatan perkuliahan, sangat jelas sekali ada perubahan-perubahan yang ada dalam pola mahasiswa dalam kegiatan belajar. Kenapa? Karena pertama dia lebih fokus kepada pelajarannya, karena kegiatan sketsa ini pun kan mendukung kegiatan-kegiatan mata kuliah di kampus. Yang kedua, energi lebih yang ada dari mahasiswa itu tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Betul Pak. Jadi dari sisi perilakunya juga ada perubahan ya Pak ya? Dari perilaku ada perubahan. Dia lebih positif ya. Kalau dia tidak ada penyaluran bakat, minat, nanti dia akan bisa negatif gitu ya. Nah, maka mungkin salah satu kebijakan di Unindra memang banyak kegiatan-kegiatan di kemahasiswaannya dalam rangka menyalurkan bakat, minat, dan energi lebih yang mereka miliki. Oke, Pak, apa sih kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang memang sudah dilakukan ataupun juga dipersiapkan dari kampus sendiri untuk bisa mendukung teman-teman yang memang mempunyai jiwa besar dalam seni gambar sketsa ini pada khususnya? Yang paling kita coba bantu adalah kita mencoba memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka, karena nanti di samping sketsa ini di program studi DKV pun kan nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang juga membutuhkan diantaranya hasil karya mereka, dan biasanya mereka juga membuat pameran dan itu pun hasil-hasil karya mereka. Nah itu kita fasilitasi, dan bahkan nanti pada akhir daripada studinya sebelum lulus itu kan mereka membuka sebuah pameran atau hasil karya dia yang harus ditunjukkan. Jadi memang ada bentuk dukungan-dukungan yang disiapkan dari kampus sendiri ya. Oke, sebelum Silva nanti ke Pak Pugu, Silva pengen nanya nih, bagaimana sih sebenarnya yang merasakan kan mahasiswanya sendiri ya Pak? Mana nih? Dipilih. Oke, yang ini coba. Halo Mas, boleh bergabung di sini. Oke, dengan Mas siapa? Mas Edi semester berapa?
Semester 2. Coba boleh ditunjukin nggak lukisannya? Waduh, ini berapa lama nih bikin gambar seperti ini? Tadi baru 1 jam. Baru 1 jam. Kalau Silva butuh ini 1 minggu bikin seperti ini ya. Edi, kamu ada nggak sih hal-hal positif yang kamu rasain ketika kamu bergabung dengan teman-teman di sini, kemudian justru memilih waktu luang weekend untuk bisa di kampus gambar sketsa, ada nggak? Oh itu kayak kalau kita sih melatih kelenturan tangan juga kayak gitu juga. Mungkin menambah daya tangkap mata juga dalam melihat objek-objek sekitar kayak gitu. Kalau buat diri kamu sendiri ada nggak perubahan besar yang kamu lihat? Oh iya nih kayak semakin sering melukis ada hal bagusnya yang didapat gitu. Mungkin pengalaman aja, mungkin beda tempat beda rasanya. Oke deh, beda tempat beda rasanya. Pak Pugu, boleh nggak sekarang mungkin ada pemirsa di rumah yang berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis, atau mungkin juga ada orang tua yang memang pengen nih, dulu waktu saya muda saya nggak bisa jadi pelukis, anak saya harus jadi pelukis. Apa saja yang harus dipersiapkan, Pak? Iya. Di melukis itu sesuatu berkah ya yang harus disyukuri. Kalau memang mau punya keinginan ya sebaiknya dipenuhin saja dan jangan ragu, optimis. Tidak ada lukisan yang jelek, tidak ada lukisan yang baik. Lukisan itu enak dipandang, enak dilihat, membahagiakan. Bahkan bisa untuk terapi. Kalau tadi kita bicara kita galau, kita resah ya salurkan aja melukis. Biasanya lebih merefresh. Dan banyak juga ibu-ibu yang misalkan sudah tidak ada aktivitas yang ini, menyalurkannya dengan Sunday painting. Dan mereka juga bisa berpameran, bahkan mereka pinter-pinter, malah lebih pinter menjual lukisan mereka. Iya, jadi Ke teman-teman arisan, ya, Pak. jangan ragu untuk berkarya apapun lah ya. Tidak hanya seni lukis, tentu saja kalau di bidang seni, kalau memang punya kemauan, yang penting itu kemauan. Kemampuan kalau tidak didiringi kemauan juga tidak ada hasilnya. Ya, Pak. Iya. Oke, jadi intinya adalah kemauan. Ya. Pak Pugu, terima kasih sudah Sama-sama, mengajak Mbak kami Siva. tim Galeri Ya. Weekend untuk ngeliat-liat jalan-jalan di sini. Pak Haryanto juga terima kasih udah ngizinin kita syuting di sini, Pak. Edi juga terima kasih, maaf diganggu, nanti boleh lanjut lagi. Dan tentu saja pemirsa, seperti yang tadi Pak Pugu ngomong nih, intinya adalah kemauan. Tidak ada gambar yang jelek, tidak ada gambar yang bagus, selama gambar hasil itu bisa dinikmati dan kita bisa mengartikannya dalam hal positif, itu tentu saja merupakan suatu hal yang baik. Ayo, jangan ragu-ragu, kalau gitu biarpun gambar Silva jelek, itu tadi nggak jelek Itu ya. berarti ya, Pak. Iya. Semangat, Pak Semangat. Ian, kalau gitu. Iya. Beli 1 kilo tinta Cina habis ini. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Kita masih akan bertemu dengan teman-teman dari komunitas lain yang tentu saja bisa memberikan kita banyak sekali inspirasi dan pengetahuan baru, seperti teman-teman dari komunitas sketsa. Akhir kata, saya Maria Silva pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.